panduan mengikuti dengan hikmat ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin yang tayang di YouTube channel GKKA Banjarmasin dengan jadwal tayang jam 9.30 pagi secara live dan 17.00 sore secara replay. Apakah mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dapat dianggap sebagai sebuah ibadah? Robert Weber mengemukakan 4 hal yang utama di dalam tahapan ibadah. Yang pertama, masuk ke hadirat Allah, lalu mendengar Tuhan berfirman, meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur, dan kita diutus untuk mengasihi dan melayani. Jika kita ingin kebaktian minggu dengan cara live streaming menjadi sebuah tindakan beribadah, maka kita harus dengan sengaja berusaha masuk ke hadirat Tuhan, memberikan perhatian penuh ketika Tuhan berbicara, menanggapi firman-Nya dengan ucapan syukur, dan akhirnya berkomitmen untuk mengasihi dan melayani dunia. Namun realitasnya, banyak orang yang mengikuti kebaktian minggu dengan cara live streaming tidak dengan sengaja mengambil langkah pertama untuk masuk ke hadirat Allah. Contoh, saat minggu pagi ketika baru saja terbangun dari tidur, masih dengan menggunakan baju tidur, kemudian menyalakan komputer atau gadget, lalu menonton kebaktian minggu sambil mempersiapkan sarapan, dan setelahnya sambil menyantap sarapan tersebut. Jika yang terjadi demikian, maka ibadah kemudian tidak lagi bersifat transenden atau kudus. Ibadah minggu akhirnya hanya menjadi sekedar makanan tambahan untuk sarapan di hari Minggu. Lalu bagaimana kita melakukan ibadah live streaming? Jika bersama dengan keluarga, maka pada hari Minggu itu bangunlah lebih awal untuk sarapan bersama. Bersekutulah di meja makan dan nikmatilah itu sebagai hari di mana bisa bersantai menikmati makan pagi bersama dengan keluarga. Sebelum berkumpul untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah live streaming, bersihkanlah dirimu seperti yang biasa kita lakukan jika hendak ke gereja. Mungkin kita tidak perlu menggunakan pakaian terbaik seperti yang kita lakukan di hari Minggu biasa, tetapi kita perlu mengganti baju tidur kita. Ketika mendengarkan khotbah, semua orang duduk dengan tenang di ruang yang telah ditentukan bersama. Anak-anak tidak boleh berbaring atau bermain dengan mainan mereka sebagai wujud nyata menghormati kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Ketika beribadah, hendaknya ikutilah arahan pemimpin ibadah, seperti waktu berdiri dan duduk. Sebisa mungkin berpartisipasilah dengan aktif. Setelah ibadah selesai, ada waktu yang singkat untuk berdiskusi bersama dengan menggunakan pertanyaan, apa yang telah dipelajari dari ibadah hari ini? Setelahnya, luangkanlah waktu untuk berdoa bersama. Ketika kita melakukan setiap tahapan ini dengan sengaja di rumah kita, maka kita sudah mengikuti 4 tahapan ibadah minggu. Lalu bagaimana jika hanya seorang diri? Maka kita pun harus melakukan persiapan untuk mengikuti ibadah. Selesaikan makan, berpakaian, dan bersiaplah sebelum ibadah dimulai. Ikutilah instruksi pemimpin pujian atau liturgis, dan bersikaplah selayaknya mengikuti ibadah tersebut di gereja. Mempersiapkan secara fisik dan mental, seolah-olah kita pergi ke gereja. Memastikan bahwa hati, pikiran, dan tubuh kita berada dalam keadaan yang benar untuk menyembah Allah. Selamat mengikuti ibadah live streaming GKKA Indonesia Jemaat Banjarmasin. Shalom jemaat Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan izinkan bagi kita untuk boleh masuk di dalam ibadah raya kita di hari ini. Mari saya undang sidang jemaat Tuhan untuk mempersiapkan hati dan mengambil sikap saat teduh.
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Saat ini semua kita siap untuk beribadah karena perkenanan Tuhan bagi kita. Mari semua jemaat Tuhan baik yang ada di ruangan ini dan di tempat kita masing-masing, saya mengundang untuk berdiri. Tuhan memanggil kita dalam persekutuan saat ini. Mazmur 138 ayat 2 berkata, Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Dengan segala kerendahan hati, kita masuk dalam ibadah saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita saat ini kita habiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Sebab Engkaulah kekuatan kami, pengharapan kami, tempat kami berlindung, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Dialah kekuatan kita, Tuhan tempat perlindungan kita.
saat banyak pergumulan datang, hanya Dia tempat perlindungan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Jemaat Tuhan, siapapun kita adalah manusia yang lemah dan penuh dengan dosa. Tidak ada yang terlalu hebat, tidak ada yang terlalu kuat. Tapi setiap hari kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Setiap hari kita ada dalam kelemahan, kemungkinan untuk jatuh dalam dosa. Dan setiap hari kita harus datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa, memohon kekuatan dan anugerah Tuhan. Mari saat ini bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati untuk mengaku setiap pelanggaran kita, setiap hal yang telah mendukakan hati Tuhan. Biarlah litani pengakuan dosa ini merupakan doa kita bersama, sungguh-sungguh dari hati kita. Kita rindu Tuhan kembali melawat kita. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang kepada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami sering salah mempergunakan kebebasan yang ada pada kami dengan melakukan hal yang tercela di mata-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami tidak melibatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, sehingga kami lebih bersandar kepada keinginan nafsu kami yang berdosa. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Dalam keluarga, kami tidak berlaku menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, dan tidak menjadi anak yang patuh bagi orang tua kami. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, dosa kami diberitahukan kepadamu, dan kesalahan kami tidaklah disembunyikan. Kami berkata, kami akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaran kami, dan Kau mengampuni kesalahan karena dosa kami. Demi nama Kristus Yesus,
kami berdoa. Amin. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan hati Tuhan, Dia memberikan kita kesempatan kembali. Dengarlah berita anugerah bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Roma 5 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab Tuhan itu sangat baik. Ia memberikan diri-Nya bagi kita. Pengorbanannya sungguh luar biasa. Oleh karena itu, mari kita meresponi anugerah pengampunan dosa yang dianugerahkan bagi kita dengan membacakan pembaharuan komitmen yang terambil dalam 1 Timotius 4 ayat ke-13 secara bersama-sama dengan sikap berdiri. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, di mana kita berkumpul ada pengertian bersama. Janji Tuhan selalu ditepati. Kasih-Nya memenuhi setiap hati kita. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalam Kristus. Dimana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Dia berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ia beserta dengan kita, bagi berkat dalam roh-Nya. Semua anak dan umat-Nya bersatu di dalam Kristus. Bersyukurlah kepada Yesus. Dia beserta dengan kita, bagi berkat dalam roh-Nya. Semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya Ia tunjukkan. Ia tuntun jalan hidupku, ku bersyukurlah. Tuhan, kami datang saat ini di hadapan-Mu. Rindu Tuhan berbicara bagi kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami, pelita dalam kehidupan kami. Hati kami siap, Tuhan. Ajarlah kami saat ini. Izinkan kami mengerti isi hati Tuhan. Dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Segenap hati pikiran terarah kepada Tuhan. Roh Kudus Tuhan menolong semua kami yang ada di tempat ini dan juga di tempat masing-masing. Berbicaralah bagi kami karena kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kembali belajar. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16. Ulangan 5 ayat yang ke-16. Kita membacanya bersama-sama.
1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak Ibu jemaat, sekali lagi karena masih dalam suasana tahun yang baru, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Bersyukur sekali anugerah Tuhan kita bisa menapaki tahun 2021. Kita ada di tahun yang baru. Kita menginjakkan kaki di dalam keadaan yang sulit. Kita menginjakkan kaki kita di tahun 2021 semua karena anugerah Tuhan. Saya mengingat beberapa Bapak Ibu yang diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa berlibur. Bersyukur ya, saat ini sudah kembali, beberapa sudah menginjakkan kaki kembali di Banjarmasin. Bersyukur untuk yang bisa menginjakkan kaki di tempat-tempat liburan. Bersyukur bagi yang bisa mengunjungi keluarga, pulang kampung. Bersyukur juga bagi Bapak Ibu yang tidak kemana-mana, bisa menginjakkan kaki di rumah masing-masing. Iya, saat ini banyak orang untuk pulang ke rumahnya pun sulit. Banyak tenaga kesehatan rindu pulang ke rumah, bertemu keluarga. Banyak orang yang sedang diisolasi di rumah sakit, di tempat-tempat isolasi, mereka kangen pulang. Bersyukurlah kita masih diberikan kemampuan kesehatan untuk ada di rumah kita sendiri. Home sweet home. Ya, saya ingin bercerita sedikit, tahun ini saya tidak pulang kampung mengunjungi ibu saya dan keluarga saya karena pandemi. Bapak Ibu, satu momen yang mungkin kita nantikan, banyak orang nantikan. Apalagi di hari-hari seperti hari Natal, itu momen yang ditunggu untuk bisa bertemu dengan keluarga, untuk bisa bercengkrama, melihat kembali orang tua kita yang masih ada. Kalau orang Batak suka bilang kalau pas pulang kampung itu, wah pulang ya, iya, naing patu papatik palimahon. Nah itu bahasa planet. Artinya iya, pulang kampung ya, iya dong, mau melaksanakan hukum kelima. Ya, rohani sekali ya kedengarannya. Tapi memang iya, ada semangat, ada sukacita ketika bisa mengunjungi keluarga, bisa melihat orang tua kita kembali. Dan hari ini kita juga mau berbicara tentang orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu. Kita tahu ini merupakan hukum yang kelima. Apakah kita sudah paham dengan hukum ini, dengan bagian firman Tuhan ini? Ini perintah yang sangat penting. Bapak Ibu jemaat semua pasti tahu ini perintah yang sangat penting. Tapi hal apa yang membuat ini penting? Apa alasan kita harus melakukannya? Dan bagaimana cara kita untuk melakukannya? Ya. Bapak Ibu, sebelum berbicara lebih lanjut, saya ingin mengingatkan kita melalui bagian firman Tuhan bahwa menghormati orang tua adalah wujud dari kita menghormati Tuhan Allah. Dan inilah yang akan memberikan kita juga kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Untuk menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Hukum Tuhan kelima ini muncul pertama kali dalam kitab Keluaran. Ya. Keluaran 20 ayat 12, di mana pada saat itu hukum ini diberikan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Bapak Ibu, di dalam ulangan yang tadi kita baca, setelah dari Keluaran, hukum ini kembali lagi disampaikan oleh Musa. Tapi tidak berhenti hanya dalam perjanjian lama. Ini dikatakan juga sebagai hukum yang progresif, artinya dia tetap berkelanjutan. Di dalam Matius, di dalam Markus, dalam Lukas, dalam Efesus, perkataan yang sama, kalimat yang sama. Hormatilah ayah ibumu, hormatilah orang tuamu. Sehingga hukum kelima ini istimewa karena ini satu-satunya dari perintah dalam Alkitab yang memberi sebuah perintah dari Tuhan dan diikuti dengan sebuah janji. Di sana ada perintah dan ada janji yang mengikutinya. Pada saat hukum ini diberikan kepada Musa, Tuhan berjanji, hormati orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Itu berbicara tentang tanah Kanaan, tempat yang sedang mereka tuju pada saat itu. Tapi hukum ini juga masih berlaku lagi. Di dalam ulangan dikatakan supaya kita baik keadaannya di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Dan kemudian dalam perjanjian baru sampai di Efesus yang tadi bagian itu, hormatilah ayah ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting dan seperti yang nyata dari janji itu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi.
Jadi ini hukum yang berlaku secara universal. Bapak Ibu, Tuhan tidak menganjurkan kita untuk menghormati orang tua kita. Tapi Tuhan memerintahkan kita untuk menghormatinya. Ini bukan anjuran, ini bukan saran, tapi ini perintah dari Tuhan. Ini perintah yang diberikan kepada setiap anak. Tidak terbatas anak yang belum menikah. Bukan, setiap anak berapapun usianya, kalau dia berstatus anak, dia harus melakukan hukum ini. Benar bahwa setiap anak kalau mereka sudah menikah bersama pasangannya, dia akan tinggalkan orang tuanya, keluar dari tempat orang tuanya. Tapi tanggung jawabnya, kewajibannya kepada orang tua tidak akan pernah hilang walaupun dia sudah berumah tangga. Secara umum dikatakan bahwa kalau Bapak Ibu sering mendengar hukum Taurat kelima ini ya dikategorikan ke dalam hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Ya, seperti itu ya. Dikatakan bahwa hukum 1 sampai 4 itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian hukum kelima sampai dengan hukum ke-10 itu mengatur hubungan manusia dengan manusia. Ya. Tapi yang menariknya, John Stott katakan di dalam satu bukunya The Message of Ephesians, dia memberi satu penekanan yang lebih mendalam tentang makna yang begitu dalam dan kuat tentang hukum kelima. Di sini dikatakan hukum 1 sampai yang kelima itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Hukum yang ke-6 sampai ke-10 itu mengatur hubungan manusia dengan manusia. Hukum kelima, menurut John Stott, orang Yahudi punya pemahaman seperti ini. Hukum kelima dimasukkan ke dalam bagian menghormati ataupun juga menghubungkan hubungan manusia, menyatakan hubungan manusia dengan Tuhan. Sehingga ini menjadi satu penjelasan bahwa benar sih. Hukum kelima itu seperti jadi satu penghubung antara 1:4 dengan 6:10. Karena tidak akan mungkin seseorang bisa mengenal Tuhan kalau tidak orang tuanya yang lebih dulu mengenalkannya. Dan tidak akan mungkin juga kita bisa berelasi dengan orang lain kalau tidak berelasi pertama kali dengan orang tua kita. Betapa hukum kelima ini benar-benar dia menjadi satu jembatan dan kalau ini terputus tidak akan mungkin bisa berhubungan dengan Tuhan dan dengan manusia dengan baik. Ini juga berarti bahwa penghormatan kita kepada Allah dihubungkan dengan penghormatan kita kepada orang tua kita. Yang berarti bahwa aturan menghormati orang tua itu adalah kewajiban kita, bukan hanya kepada orang tua, tapi juga kepada Tuhan. Sedangkan secara teologis, kalau kita melihat di dalam Imamat 19 ayat 1 sampai 3, ini di sini dikatakan firman Tuhan, coba Bapak Ibu perhatikan ya. Ayat ini berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu." Di awal Tuhan berbicara kepada Musa tentang Dia, tentang Tuhan Allah Yahweh. Di akhir Tuhan berbicara tentang akulah Tuhan Allahmu. Tapi di tengah-tengah diselipkan ayah ibumu. Kenapa harus ada ayah ibu pada bagian ini? Apa pentingnya ketika Tuhan berbicara tentang dirinya ada ayah dan ibu di situ? Ini menunjukkan bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia. Tuhan memberikan otoritasnya atas hidup kita kepada mereka, kepada orang tua. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan dari hubungan kita dengan orang tua. Sekali lagi saya katakan, ketika kita menghormati ayah ibu kita, berarti kita sedang menghormati Tuhan. Kita sedang mengakui otoritas yang diberikan Tuhan kepada mereka, kepada orang tua kita. Otoritas Tuhan juga mencakup kedaulatan Tuhan ketika Tuhan mengatur, menetapkan siapa yang akan menjadi orang tua kita. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, ada nggak yang bisa memilih
Orang tuanya maunya siapa ya? Wah, coba kalau orang tua saya Brad Pitt ya. Pasti saya juga jadi terkenal. Coba kalau orang tua saya orang kaya, saya pasti gak akan mengalami hidup yang sulit seperti ini. Tapi kita gak bisa pilih. Tuhan menetapkan dalam kedaulatannya dan Tuhan tahu itulah yang terbaik bagi kita. Tuhan memerintahkan kita menghormati apa yang Tuhan sudah tetapkan. Namun kembali lagi dosa manusia membuat manusia mengalami kesulitan untuk melakukan hukum Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan. Betapa banyak kita bisa melihat berita-berita anak yang menelantarkan orang tua. Ada anak tega memenjarakan orang tua. Ada anak tega menyakiti orang tua, memukuli orang tuanya, menghina, berkata kasar kepada orang tua, dan bahkan membunuh orang tuanya. Ketika tersinggung sedikit, orang tuanya dibunuh. Ini realita dalam kehidupan. Karena itulah manusia sangat butuh anugerah Tuhan untuk bisa melakukan perintah Tuhan. Termasuk untuk bisa menghormati orang tua, kita butuh anugerah Tuhan. Karena itu Roma 8 ayat 3 menyatakan bahwa akhirnya Allah sendirilah yang melakukan hukum Taurat melalui Tuhan Yesus. Karena manusia tidak mampu. Galatia 3 ayat 23-29 mengatakan bahwa hukum Taurat itu sebagai penuntun kepada Kristus. Artinya setelah penebusan, karya penebusan Kristus, kita dituntun untuk melakukan semuanya, bukan lagi karena kemampuan kita untuk hidup benar seturut hukum Taurat untuk bisa melakukan, karena kita nggak mampu, kita berdosa. Tapi bagaimana Tuhan dalam anugerahnya memampukan kita melakukannya. Sehingga ketika kita menghormati orang tua kita, itu karena semangat kita untuk meresponi anugerah Tuhan. Tuhan sudah berikan kita kemampuan anugerahnya untuk melakukan perintahnya. Dan kita harusnya bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan. Termasuk untuk melakukan hukum yang kelima. Di zaman postmodern saat ini sulit sekali untuk bisa mendapati sikap hormat yang benar-benar dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Banyak anak merasa, loh kita ini loh sama, cuma beda usia aja. Kalau disuruh mikir juga kayaknya lebih pintar saya mikir daripada mama papa. Bagaimana sih Bapak Ibu cara menghormati orang tua itu? Bagaimana yang Tuhan inginkan cara menghormati orang tua? Bapak Ibu, ya ini tadi bagiannya. Bapak Ibu, satu hamba Tuhan katakan, parents are unique, so they must be treated in a unique way. Orang tua itu memang unik. Kalau kadang-kadang anak-anak merasa nggak memahami orang tua, ya karena memang mereka itu unik. Anak-anak pun juga unik. Semuanya unik diciptakan Tuhan. Tapi orang tua walaupun dia unik, kamu juga harus pikirkan cara yang unik untuk bisa memperlakukannya. Uniknya bagaimana? Di sini dijelaskan lebih dalam. Kalau unik itu artinya lakukan apapun yang baik yang bisa dilakukan. Apapun yang kamu bisa lakukan, cara apapun. Mungkin memperlakukan orang tua, menghormati orang tua, mungkin bagi orang tua lain bukan membelikan kado. Mungkin hanya memijitnya saja, menemaninya saja ngobrol. Lakukan cara apapun yang menunjukkan sikap hormatmu kepada orang tua. Saya mengutip pendapat daripada Johannes Calvin bahwa dia mengatakan ada tiga bagian penting, 3 aspek yang harus ada dalam kalimat ataupun juga untuk mengartikan apa arti menghormati orang tua. Hormatilah ayah dan ibumu. Yang pertama dia berbicara tentang rasa hormat. Hormati orang tua itu ya menunjukkan sikap dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiranmu, tunjukkan kamu menghormati orang tua. Imamat 20 ayat 9. Suruh dikatakan sini, apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah dia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya dan ibunya, maka hukumannya bagi orang yang mengutuki orang tuanya. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Banyak sekali saat ini kita mendapati
anak-anak memperlakukan orang tua dengan tidak seharusnya. Berbicara sesuka hatinya, kasar sekali. Padahal yang diinginkan, Johannes Calvin katakan santun kepada orang tua itu mutlak. Santun kepada orang tua. Berkata-kata, bersikap kepada orang tua harus santun. Tidak berbicara kepadanya dengan cara yang sama kepada kita berbicara dengan orang yang sebaya kita. Ya mungkin itu juga alasannya kita kan gak panggil nama orang tua kita dengan namanya, hey Dedi. Maksudnya namanya Dedi, mungkin Dedi Rosadi gitu ya. Enggak, kita panggil ayah, bapak. Itu menunjukkan santun, sesuatu sikap yang hormat kepada orang tua. Benar sih orang tua itu harus jadi sahabat, itu benar, saya setuju. Tapi bukan arti dalam segala hal itu boleh sama. Rasa hormat tetap harus ada dari seorang anak kepada orang tuanya. Amsal 23:22, dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Kadang-kadang anak-anak kalau sudah pinter, sudah hebat, dia merasa aduh udahlah gak usah ngomong Pak Mama, gak tahu lagi zaman udah beda. Oke, mungkin secara pemikiran tidak sepintar kita. Tapi dia tetap orang tua yang harus dihormati. Bapak Ibu, saya pernah melihat kehidupan dari orang-orang yang sangat tidak baik kepada orang tuanya. Pernah. Tuhan mengizinkan saya untuk menyaksikan kehidupan orang-orang yang tidak baik. Tidak santun, tidak baik, memperlakukan orang tuanya dengan tidak baik. Dan memang tanpa bermaksud menghakimi, saya melihat kehidupan orang-orang seperti ini jauh dari kata bahagia. Mari kita menunjukkan sikap hormat yang benar kepada orang tua kita. Yang kedua, taat. Untuk menaati orang tua memang gak selalu mudah. Kadang-kadang perintah orang tua itu gak masuk akal untuk dilakukan. Apalagi bagi anak-anak usia remaja, pemuda yang sedang masa memberontak. Apa sih? Ini apa yang disuruh dilakukan sama papa mamaku? Tapi Yesus memberikan teladan bagaimana dia menunjukkan kepatuhannya kepada Bapaknya. Itu satu contoh yang sempurna, perfect. Bagaimana Yesus menunjukkan teladan di Taman Getsemani. Terlihat Yesus bergumul untuk bisa melakukan perintah dari Bapaknya. Gak mudah, tapi hormat dan taatnya kepada Bapaknya membuat dia menjalani penderitaan di kayu salib. Melakukannya karena dia menghormati keputusan Bapaknya. Taat berarti kita tidak menyia-nyiakan ajaran orang tua kita, didikan orang tua kita. Taat. Dalam Kolose 3 ayat 20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Taatilah orang tuamu dalam segala hal. Nah, tapi kita perlu mencatat, ada catatan penting. Kita bandingkan dengan Kisah Para Rasul 5 ayat 29 ketika pada saat itu Petrus dan rasul-rasul itu menjawab orang yang bertanya, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Loh kok bisa ya? Tadi katanya taat dalam segala hal, ini harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya katakanlah kepada orang tua. Mari kita garis bawahi, ketaatan kita kepada orang tua dibatasi oleh firman Tuhan. Dibatasi oleh aturan Tuhan. Artinya kita harus taat kepada orang tua, tapi tidak melebihi ketaatan kita kepada Allah. Contohnya seperti ini. Seandainya ada orang tua yang memerintahkan anaknya untuk melakukan hal yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Umpamanya, ya kita butuh uang ini, ya sudahlah kamu mencuri sedikitlah dari kantormu, apa yang perlu. Tuhan tidak perintahkan kita untuk taat pada bagian itu. Karena itu jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi walaupun kita tidak taat 100% mutlak kepada orang tua, tapi hormat kita tetaplah 100% kepada mereka. Boleh kok berbeda pendapat, boleh kok gak setuju dengan orang tua. Tapi tolong, tunjukkan ketidaksepakatan kita dalam sikap yang hormat kepada mereka. Bapak Ibu, bagian yang ketiga setelah hormat, taat, dan kasih, yaitu
berterima kasih. Hormat, taat, dan berterima kasih ataupun juga mengasihi orang tua kita. Mengapa harus berterima kasih? Jelas karena kita berhutang kepada orang tua kita. Kita berhutang seumur hidup dan tak akan pernah mampu bisa membayarnya. Sedangkan kepada orang yang memberikan kita sesuatu, kita bisa bilang terima kasih ya. Wah, kamu baik sekali. Diberikan sekali, 2 kali, 3 kali kita udah bilang ini orang paling deh, the best. Hatinya luar biasa baiknya. Enggak salah. Tapi apakah ucapan terima kasih yang sama bahkan lebih besar kita berikan kepada orang yang sudah melahirkan kita, kepada orang yang sudah menafkahi, membesarkan kita, memberikan pendidikan terbaik, mengajarkan semua hal kepada kita? Apakah masih ada ucapan terima kasih yang besar bagi mereka? "17 tahun yang lalu, di bulan Januari, ya, di awal tahun, di pergantian tahun, saat itu saya menemani ibu mertua saya di rumah sakit. Ya. Jangan lupa bahwa mertua juga orang tua kita. Benar ya? Benar. Mertua kita juga orang tua kita. Orang tua dari pasangan kita itu orang tua kita. Kita juga harus melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan perintahkan. Pada saat itu, ketika ada kesempatan berbicara, mertua saya terbaring di tempat tidur mertua perempuan saya. Saya tidak ada hal lain yang waktu itu saya bisa sampaikan kecuali ucapan terima kasih. Saya berterima kasih kembali, sangat berterima kasih dan kembali saya mengatakan hal yang sama kepada ibu mertua saya. Terima kasih sudah melahirkan, sudah membesarkan, sudah mendidik anaknya yang menjadi suami saya. Saya tahu dengan jerih lelahnya mertua perempuan saya dan juga almarhum ya, mertua laki-laki saya membesarkan anaknya dan saya yang menikmatinya. Saya berterima kasih untuk hal itu. Pada saat itu kami berdua menangis. Saya bersyukur sekali untuk kebaikan Tuhan yang sudah memberikan kesempatan saya mengenal wanita yang luar biasa itu. Kita harus berterima kasih dengan kasih yang nyata. Bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua kita. Itu adalah kasih yang nyata yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, tanggung jawab kepada Allah dinyatakan dalam tanggung jawab kita juga dalam merawat orang tua kita. Terutama ketika orang tua kita sudah tua, sudah tidak mampu lagi untuk bekerja sendiri. Itu tanggung jawab kita untuk merawatnya. Yesus memberikan teladan tentang hukum kelima ini, bagian ini. Luar biasa, dia bertanggung jawab. Sambil dia menaati Allah Bapa, melakukan apa yang Allah perintahkan. Dia juga tetap bertanggung jawab untuk keluarganya. Yesus tidak melupakan tanggung jawabnya. Yesus anak laki-laki terbesar dalam keluarga Yusuf dan Maria. Ayahnya tukang kayu dan banyak catatan katakan bahwa ayahnya tidak berumur panjang. Yesus mengambil tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Sebelum dia pelayanan full selama 3 tahun, diceritakan bahwa Yesus juga bekerja sebagai tukang kayu juga. Bahkan sampai di kayu salib pun, dia tidak melupakan tanggung jawabnya. Dalam Yohanes dikatakan Yesus di tiang salib, dia berkata, Yohanes ini ibumu, ibu ini anakmu. Hal apa yang Tuhan ingin katakan? Di detik-detik terakhir hidupnya, dia mengingat ibuku perlu dirawat, aku menitipkannya. Ini ibumu, kamu tanggung jawabi untuk hidupnya. Dia katakan kepada Yohanes. Kita bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup daripada orang tua kita. Karena kalau kita bisa seperti saat ini, itu karena dulu mereka juga berjuang untuk kita. Itulah mengapa Yesus begitu marah dan tidak suka ketika orang-orang Farisi ahli Taurat berbicara di dalam Matius 15 ayat 5. Percuma, Tuhan bilang percuma kamu beribadah. Kamu bilang, ayah ibu untuk biaya hidupmu sudah gak ada lagi ya, karena sudah kupakai untuk urusan rumah Tuhan, untuk pelayanan. Terlihat rohani, aku pakai uang untuk pelayanan, untuk hal-hal yang bersifat surgawi.
Tapi orang tuanya nggak makan. Tuhan mengecam perbuatan mereka. Itu hal yang munafik. Tunjukkan tanggung jawab kita kepada orang tua kita. Lakukan itu. Bentuk kasih yang lain, kita punya waktu untuk berbicara dengan orang tua kita. Orang tua butuh. Saya tahu banyak orang tua dia rindu sekali anaknya punya waktu bercakap-cakap dengannya. Tapi anak-anak sekarang, usianya sekarang sedang produktif bekerja. Aduh, untuk kerja saja saya waktunya itu sempit sekali. Bagaimana untuk bicara dengan orang tua? Kami punya satu teman yang sedikit lucu. Dia sibuk bekerja, ya kerja kantoran. Papanya sudah tua, sudah usia 74 atau 75 tahun. Dan mamanya sudah meninggal lebih dulu. Dia nggak punya waktu untuk berbicara banyak dengan orang tua. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukannya? Kebetulan di dekat rumahnya itu ada seorang bapak yang usia sudah lumayan tua juga dan sudah nggak bekerja lagi. Saya tidak tahu apakah itu pensiunan atau memang sedang tidak ada pekerjaan. Dan teman kami ini menggaji bapak ini untuk setiap hari, digaji secara bulanan, tiap hari pagi datang temani bapaknya ngobrol, sore menjelang malam pulang, setiap hari. Dan akan mendengarkan cerita yang itu lagi dari bapaknya, itu lagi ceritanya itu lagi. Tapi dia digaji untuk itu. Lucu memang. Alangkah indahnya ketika bapaknya bukan hanya berbicara dengan orang lain, yang digaji anaknya untuk berbicara dengannya. Tapi dia punya kesempatan melihat anaknya yang kecil, sekarang sudah besar, bahkan bisa berbicara banyak dengannya. Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita? Lakukanlah sekarang. Lakukan sekarang. Kenapa harus sekarang? Karena waktu kita terbatas. Waktu kita untuk bersama-sama dengan mereka itu sempit sekali. Kita nggak tahu kapan Tuhan memberikan kesempatan, sudah cukup sampai di sini. Waktu kita terbatas. Saya sangat bersyukur saya punya kesempatan untuk merawat orang tua saya. Khususnya bapak saya. Sejak usia 40 tahun papa saya itu sudah sering sakit. Ketika beliau usia 40 tahun saya SMP barangkali. SMP ya baru kelas 1 SMP. Sejak usia 40 papa saya sudah mulai ada gangguan jantung dan penyakit-penyakit lain. Saya nggak tahu kenapa, tapi kalau harus mamanya ada serangan atau rasa nggak enak, nggak nyaman, mau jam 2 pagi, mau jam 3 pagi, pasti papa saya itu akan banguni saya, ketuk kamar saya untuk ajak saya ke rumah sakit. Kami berdua akan ke rumah sakit. Alasannya jangan banguni mama, karena adik-adik, karena abang saya masih tidur, mungkin besok pagi mereka butuh ke sekolah untuk dibantu. Jadi kami ada di IGD, saya menunggu menemani di oksigen dulu, kalau sudah pulih 1 hari kah atau berapa jam, 6 jam kami pulang. Saya harus tidur, menunggu di luar, dan saya menikmati bagian itu. Sekarang saya harus katakan saya menikmatinya. Bapak Ibu, dari usia 40 tahun sampai orang tua saya meninggal di usia 75 tahun, 4 tahun yang lalu. Saya merasa 35 tahun saya bersama-sama bisa sedikit sekali ambil bagian dalam merawatnya. Itu masih kurang sekali. Tapi saya bersyukur Tuhan berikan saya kesempatan dalam waktu itu. Kalaupun ada sedikit yang boleh saya sesali, sedikit. Tapi nggak saya sesali juga ya, apa ya bahasanya. Kalaupun ada yang kadang-kadang saya sesali kenapa waktu orang tua saya masih sakit-sakit dulu, dan saya ada di sini, saya ada di tempat-tempat waktu saya masih merantau di tempat lain. Kenapa tidak ada waktu itu aplikasi online untuk pesan makanan ya? Setiap dia mau bilang mau makan tuh saya bergumul, sedih, mau nangis. Aduh bagaimana kalau saya bisa masak, saya udah masakan. Sekarang saya gampang, mama saya masih ada, kalau saya mau pengen belikan makanan saya tinggal telepon dari sini, bisa mama saya tiba-tiba di Pematang Siantar terima makanan. Oh, mama dikirimin makanan apa ini? Saya bersyukur saya punya kesempatan. Ketika saya kuliah berpindah kota, saya ingin ngekos gitu seperti anak-anak lain. Tapi orang tua saya, mama saya terutama suruh saya tinggal di tempat nenek saya yang agak jauh ke kampus saya. Saya harus ke kampus itu naik angkot 2 kali. Belum lagi daerah tempat nenek saya tinggal becek, nggak ada ojek. Sepatu saya selalu basah kalau sampai di kampus. Tapi mama saya bilang, kamu punya kesempatan untuk menemani nenekmu. Dan saya bersyukur sekali ada beberapa tahun saya bisa temani nenek saya. Sampai akhirnya dia menghembuskan nafasnya. Saya bangga, saya ada menemaninya.
lakukan apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita bilang, tapi orang tua saya nggak pantas, orang tua saya nggak baik, dia nggak pantas diperlakukan baik. Dia nggak seperti orang tua lain yang bertanggung jawab. Orang tua saya orang tua yang mengecewakan. Tolong jangan lupa, orang tua kita tetap manusia biasa dengan segala kekurangannya. Menjadi orang tua itu bukan hal yang mudah, itu pekerjaan yang berat sekali. Saya pun merasakan, saya berjuang untuk bisa jadi orang tua. Untuk satu anak saja saya berjuang untuk bisa jadi orang tua yang baik. Dan saya merasa saya masih gagal dan masih jauh sekali dari orang tua yang baik. Tapi tolong, kalaupun ada hal yang tidak kita sukai dari orang tua kita, firman Tuhan katakan tegurlah dia sebagai bapa. Artinya tegurlah dia dengan sikap hormat. Tidak peduli apakah orang tuamu baik atau tidak, atau dia adalah orang tua yang mengecewakanmu. Kita diperintahkan hormatilah orang tuamu. Karena dengan kita menghormati orang tua itu menunjukkan sikap hormat kita kepada Allah. Apa yang kita lakukan, terutama adalah kepada Allah, harus terefleksi juga dalam hidup kita kepada sesama. Bapak Ibu, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk orang tua Bapak Ibu? Saya ingin kita memikirkannya bersama-sama dan itu menjadi proyek ketaatan kita dalam minggu ini. Lakukanlah sesuatu. Apakah memberikan hadiah kepada orang tua sebagai tanda kita mengasihinya, kita menghormatinya. Tapi saya ingin juga ada bagian yang lain. Bapak Ibu bisa lakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang tua kita. Tapi saya ingin pada saat ini masih momen yang sangat pas untuk kita. Coba dong katakan kepada orang tua kita. Saya saat ini rindu sekali mendengarkan papa, mama memberikan satu nasihat kepadaku. Berapapun usia kita. Tidak salah kalau kita meminta orang tua kita untuk menasehati kita satu hal saja. Dan setelah itu mintalah mereka untuk mendoakan kita. Kalau saat ini orang tuanya jauh, coba ditelepon, berbicara. Saya ingin mama papa menasehati saya. Bagaimana kalau gak punya orang tua lagi? Kita masih punya orang tua rohani. Kita punya orang tua angkat. Kita punya orang lain yang sudah seperti orang tua bagi kita. Mari kita melakukan proyek ketaatan ini. 1 minggu ini saya mengajak kita sungguh-sungguh memikirkannya dan menikmati arti menghormati orang tua. Saya akan menutup bagian firman Tuhan ini. Saya rindu kita masih punya waktu untuk bisa melihat satu video sebelum saya menutupnya. Mày phải โรงเรียนเหรอ 112แล้วก็จำนวนถัดไปคืออะไรสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดิเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะดูแลแม่ครูให้ครับ เอาแม่มาทุกวันแบบนี้สงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะน่าจะดีกว่า เนี่ยผมก็มาคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดีครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อยครับ แม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับ สวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังได้แล้วครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่าแม่สักครู่นะครับแม่แม่
แม่แม่แม่ จะไปไหน แม่ ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยาย จะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อมและการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วยก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่านครูประจักษ์บอกผมว่าแกมีแม่อยู่คนเดียวและแม่แกก็มีแกคนเดียวที่ผ่านมามีหลายโรงเรียนต้องการครูประจักษ์ไปสอนแต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่าแม่คือผู้ให้ชีวิตเอาละครับเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารักถ้าท่านใดในห้องนี้เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่ขอให้ไปลงรายชื่อกันนะครับแม่ไม่ไปโรงเรียนหรอ Ya Bapak Ibu, kalau saat ini Bapak Ibu ketika ibadah ini ada bersama dengan orang tua Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu memeluk mereka saat ini. Saya ingin Bapak Ibu bisa berterima kasih pada mereka saat ini. Bersyukurlah untuk setiap Bapak Ibu yang sampai saat ini masih diberikan Tuhan kesempatan untuk merawat orang tua yang sudah tua. Nggak selalu mudah merawat orang yang sakit, orang yang pikun. Tapi bagi saya, percayalah, Bapak Ibu sedang diberikan Tuhan kesempatan untuk mendapatkan berkat yang luar biasa. Satu hari nanti, Bapak Ibu akan bersyukur untuk hal itu. Orang tua kita mungkin bukanlah orang tua yang sempurna, tapi mereka adalah hadiah yang terindah, yang paling berharga yang Tuhan berikan pada kita. Hormati dan kasihilah mereka, karena tanpa mereka kita tidak akan jadi apa-apa. Hormati dan kasihilah mereka, karena itu akan membuat kita mengajarkan anak-anak kita juga untuk diperlakukan hal yang sama. Hormati dan kasihilah mereka, karena waktu kita terbatas untuk melakukannya.
Kiranya Tuhan menolong kita, menghormati orang tua kita, dan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kehidupan kami yang Tuhan sudah berikan. Dan saat ini kami mau berterima kasih untuk orang tua kami. Sebaik apapun mereka, kami mengucap syukur untuk mereka. Seburuk apapun, seperti apapun mereka telah mengecewakan hidup kami bersyukur karena Tuhan tahu itu membentuk kami menjadi lebih baik. Tuhan tolonglah kami untuk kasih, hormat kami, ketaatan kami, tetap kami tunjukkan dalam hidup kami bagi orang tua kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah setiap kita juga boleh menaruh rasa hormat terhadap orang tua kita dalam kondisi apapun. Saya kembali mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bersama-sama berdiri. Dari segala abad dan tempat, mari bersama-sama kita mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan syukur bisa melalui transfer BCA atau Danamon, atau dapat juga melalui QR dengan aplikasi online. Dan juga persembahan diakonia bisa langsung transfer dengan rekening BCA atas nama GKKA Banjarmasin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 29 ayat 9. Bangsa itu bersuka cita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menyaksikan pujian dari Komisi Anak Hosana. Menyanyikan lagu ini untuk menunggu dan menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku tak terlupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih oh Tuhan, Kau berikan kepadaku Mama dan Papa yang sangat aku sayangi. Terima kasih Mama, Papa, kita kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Keluargaku, kasih sayang tak pernah lepas dariku. Mama selalu mendengar keluh kesahku. Papa bekerja keras memenuhi kebutuhanku.
saudara, kakak adik saling menghiburku. Keluargaku, tak ada yang lebih indah, tak ada yang lebih bahagia saat aku bersama keluarga. Kenyamanan di dalam rumah, keceriaan di dalam canda tawa, menjadi berkat bagi sesama. Tak luput tetap setia beribadah. Keluargaku, cinta kasih keluarga lebih dari segalanya. Aku bersyukur atas berkat Tuhan yang nyata. Terima kasih Tuhan atas keluargaku. Doaku selalu, Tuhan tetap memelihara keluargaku. Bapak Ibu Jemaat, saya mengundang kita berdiri, kita akan berdoa. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih dalam kemurahan hati Tuhan memampukan kami untuk memberi. Tuhan, apa yang kami miliki itu adalah milik Tuhan. Kami hanya diberi kesempatan untuk mengelolanya. Dan Tuhan juga tolong kami supaya setiap pemberian kami juga bisa dikelola dengan baik oleh para majelis yang bertugas mengurusnya sehingga bisa dipakai untuk pelayanan. Dan kami berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sudah memberi bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau menaikkan pokok doa kami. Bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami untuk kami bisa melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Mengasihi, menghormati orang tua kami, melakukannya dengan kasih yang nyata, yang tulus dari hati kami. Tuhan kiranya Tuhan terus mengingatkan kami pada bagian ini, sehingga kami bisa melakukannya dengan penuh sukacita. Dan kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan menolong setiap Bapak Ibu yang saat ini masih terus menjadi pokok doa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi setiap mereka Bapak Ibu yang harus bergumul dengan sakit penyakit, kami tahu ada tangan Tuhan yang terus menolong, menguatkan, menghibur. Biarlah Tuhan terus melanjutkan kasih setia Tuhan juga bagi setiap Bapak Ibu, saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Dalam kesendirian, dalam rasa sakit mereka, Tuhan yang menghibur. Dan kami masih berdoa untuk Muselo yang hari ini akan kembali masuk rumah sakit Tuhan. Dan Selasa nanti akan menjalani untuk proses kemoterapi yang ketiga. Tuhan, secara manusia kami tahu pasti Muse juga merasa sangat lelah dan kesakitan. Tapi kami tahu ada tangan Tuhan yang tidak akan pernah membiarkannya. Tuhan akan menopang, Tuhan akan menggendong, Tuhan akan menghibur. Dan Tuhanlah akan memberikan harapan kepada Muse. Terus bergantung kepada Tuhan. Dan biar Tuhan tolong juga untuk setiap obat-obat yang akan disuntikkan, dipakai. Dan juga untuk tim dokter, suster yang merawat. Tuhan terus tolong mereka juga, sehingga mereka dapat dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih, untuk merawat Muse juga selama di rumah sakit. Dan kami berdoa untuk keluarga yang menemani, untuk siapapun, jemaat Tuhan yang memberikan perhatian, Tuhan memberkati mereka juga. Juga bagi keluarga Contoh Wayudi dan Contoh Indri, kami terus berdoa untuk proses pemulihan mereka juga Tuhan. Tuhan kiranya menolong sehingga dapat segera pulih. Tuhan menolong dapat memberikan kesehatan, kekuatan yang baru sehingga nantinya juga bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kami berdoa untuk suami daripada Contoh Desi, Bapak Heri, Tuhan juga menolong Tuhan saat ini dalam sakit yang diderita juga. Biarlah tangan Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik, Tuhan yang akan memulihkan keadaannya.
pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, mereka tidak bersedih, mereka terus berpengharapan. Dan kami bersyukur kalau kami juga masih terus dipelihara Tuhan di masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, walaupun kondisi di luar, keadaan COVID juga yang masih terus meninggi, tapi kami dipelihara Tuhan dengan baik. Dan tolong kami juga untuk terus menjaga diri kami, memiliki kesadaran yang tinggi untuk menjaga kesehatan kami. Bukan hanya untuk kepentingan kami, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kami, untuk keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pendistribusian dan penyuntikan vaksin yang sudah disalurkan ke berbagai daerah. Biarlah semua dapat berjalan dengan lancar. Dan juga dapat segera direalisasikan bagi para penerima vaksin yang sudah diatur. Terima kasih Tuhan, kami mengingat tadi malam ada kecelakaan pesawat Sriwijaya. Kami berdoa biar Tuhan terus menolong dalam pencarian, dalam menemukan segala kejelasan terkait dengan penumpang dan juga penyebabnya dan segala hal yang dilakukan. Tuhan, biarlah Tuhan sungguh-sungguh tolong setiap Bapak Ibu yang terlibat di dalam penyelesaian masalah kecelakaan pesawat ini Tuhan. Untuk keluarga yang masih menantikan, keluarga yang sudah sangat was-was dan sebagainya juga Tuhan, kami berdoa biar Tuhan terus tolong apapun yang terjadi, untuk Tuhan yang menghibur, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi keluarga. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dalam keamanan, dalam sosial, ekonomi, dan dalam setiap hal yang dilakukan, dalam kebijakan apapun yang diambil, Tuhan kiranya campur tangan, sehingga itu bisa menolong kami baik secara ekonomi, baik secara keamanan, baik juga untuk penanganan COVID bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, ada begitu banyak setiap permohonan doa kami, dan biar Tuhan, Kau yang maha tahu, Engkau yang akan menjawab setiap hal bahkan yang tidak kami ucapkan saat ini. Biarlah setiap doa kami didengar oleh Tuhan, dan Tuhan menjawab dengan cara Tuhan dan pada waktu Tuhan. Kami akan mengakhiri doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diutus Tuhan untuk kembali ke tengah dunia dan melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita. Hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala
Tuhan kasihi, terimalah berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Dan setelah ini kita akan menyaksikan warta gereja.